Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Findra dari Universitas Jambi, program studi perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Aset lancar, khususnya kas dan setara kas, serta investasi pada efek tertentu merupakan komponen penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain berperan dalam operasional, aset-aset ini juga memiliki implikasi perpajakan yang perlu diperhatikan. Dalam praktik perpajakan, perlakuan fiskal atau kas, setara kas, dan investasi sering berbeda dengan akuntansi komersial, terutama terkait penghasilan seperti bunga, dividen, dan keuntungan investasi yang dapat menimbulkan koreksi fiskal. Perbedaan ini berpengaruh pada perhitungan laba karena pajak dan pajak terutang. Menurut SHK tahun 1964, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayakan kegiatan perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas guna membiayai kegiatan umum perusahaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu, serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jangka waktu tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Fungsi kas dan syarat kas adalah indikator likuiditas perusahaan atau ukuran kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, analisis keuangan, dan investor dapat menggunakan rasio gas atau cash ratio sebagai salah satu metrik rasio keuangan. Ini membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan liabilitas yang lancar. Ya, itu ada juga jenis-jenis dari hal tersebut, yaitu pertama ada petty cash atau cash kecil, yaitu uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran kecil yang tidak efisien jika menggunakan cek. Yang kedua ada kas di bank, yaitu dana perusahaan yang tersimpan di rekening bank dan digunakan untuk transaksi bernilai besar, serta tercatat dalam rekening koran. Yang ketiga ada cash equivalence atau setara kas, yaitu aset sangat liquid dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan seperti surat utang negara atau treasury bill. Yang keempat ada restricted cash atau cash terbatas, yaitu kas yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan atau kewajiban tertentu di masa depan. Yang ketiga, yang terakhir ada bank overdraft. Kondisi ketika cek yang dikeluarkan melebihi saldo bank, sehingga selisihnya dicatat sebagai utang jangka pendek. Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukaan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Prasyarat penyelenggaraan pembukaan wajib pajak yaitu yang pertama ada diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan kondisi serta kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua itu dilaksanakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga ada penggunaan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizin dari Menteri Keuangan. Yang keempat, yang kelima, diselenggarakan secara taat asas dengan menggunakan sel akura atau sel kas. Yang terakhir ada sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban modal, penghasilan biaya, penjualan, dan pembelian agar pajak terutang dapat dihitung dengan benar. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuntungan. Para ahli juga mengungkapkan berbagai pengertian investasi. Pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Tendelin tahun 2010. Investasi merupakan komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Martelena dan Maligda tahun 2011, yaitu investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, di mana di dalamnya terkandung unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Klasifikasi investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada jangka waktu pendek, yaitu investasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dan bersifat liquid dan mudah dicairkan. Contohnya seperti saham, deposito, dan emas. Ini yang kedua ada investasi jangka menengah, yaitu
Investasi dengan jangka waktu antara 1 sampai 5 tahun yang likuiditasnya cukup tetapi tidak dapat dicairkan secara cepat. Yaitu contohnya itu reksadana. Yang terakhir ada investasi jangka panjang. Investasi dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, likuiditas itu bervariasi. Ada liquid dan ada juga yang kurang liquid. Contohnya seperti saham liquid, obligasi dan tanah kurang liquid. Klasifikasi, investasi pada efek tertentu, yaitu manfaat investasi. Yang pertama, menjaga kekayaan dan nilai aset. Yang kedua, investasi membantu mempertahankan dan meningkatkan nilai aset. Yang ketiga, adalah mencapai financial freedom. Yang keempat, ada investasi yang dapat menghasilkan pendapatan pasif dari return yang diperoleh. Sehingga kebutuhan hidup dapat dipenuhi tanpa bergantung sepenuhnya pada gaji aktif. Yang kelima, ada menambahkan sumber penghasilan. Yang terakhir, yang keenam, ada dengannya berinvestasi, seseorang memiliki tambahan pendapatan selain gaji pokok sehingga kondisi keuangan menjadi lebih stabil dan beragam sumbernya. Perlakuan akumulasi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Satu, investasi jangka pendek sekuritas atau temporary dilakukan dengan untuk memanfaatkan kelebihan gas, sementara biasanya kurang dari 1 tahun. A. Gas utang jangka pendek. Investasi pada obligasi atau instrumen utang yang mudah diperdagangkan dengan berjangka waktu pendek. Agio atau disagio tidak dimortisasi dan investasi dicatat sebesar harga perolehan. Sekuritas-sekuritas jangka pendek dicatat sebesar harga beli ditambah biaya transaksi saat dijual. Selisih antara harga jual dan harga beli diakui sebagai laba atau rugi. Yang kedua, investasi jangka panjang sekuritas atau long term dilakukan untuk tujuan strategis seperti efisiensi biaya, ekspansi usaha, dan penguasa pasar. Yaitu A, ada sekuritas utang jangka panjang, yaitu berupa obligasi atau instrumen utang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Agio atau disagio dimortisasi hingga jatuh tempo. Yang B-nya sekuritas-sekuritas jangka panjang, yaitu investasi saham untuk jangka panjang dengan metode pencatatan tergantung tingkat pemilikan. Yaitu jika di bawah dari 20% maka itu sama dengan metode biaya. Jika di atas dari 20% sampai 50% itu metode ekuitas. Dan jika 50% maka itu adalah laporan keuangan konsolidasi. Kesimpulannya yaitu, kas dan setara kas merupakan aset acar yang paling liquid dan berperan penting dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan serta memenuhi kewajiban jangka pendek. Setara kas umumnya berupa investasi jangka pendek yang mudah dicairkan dan memiliki risiko perubahan nilai yang rendah. Selain kas dan setara kas, perusahaan juga dapat melakukan investasi pada efek tertentu, seperti sarana penempatan dana yang belum digunakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk memperoleh pendapatan tambahan atau menjaga nilai aset. Dalam akuntansi dan perpajakan, perlakuan atas kas, setara investasi pada efek tertentu seringkali berbeda. Perbedaan tersebut terutama terkait dengan pengakuan pendapatan seperti bunga, dividen, dan keuntungan penjualan efek, yang dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam perhitungan pajak terutang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perlakuan akuntansi dan fiskal atas aset lancar sangat diperlukan atas perusahaan dapat menyusun laporan keuangan secara andal serta memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi telah saya bacakan. Bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.